Akhirnya bahas Fuji lagi setelah lama nggak bahas. Ya, balik lagi sama aku di Perdana dan video kali ini kita akan ngebahas satu buah kamera yang bisa dibilang sebagai selebgram starter kit. Image ini yang ada di X-T20 pada saat pertama kali keluar. Tinggal beli lensa 35mm f2 udah deh buat travel keliling dunia, foto-foto pakai film simulation classic chrome udah jadi tinggal upload. Nah, di 2020 apa X-T20 masih layak dibeli sebagai selebgram starter kit? Yuk, kita bahas. Dari segi desain body dulu deh, XT20 bisa dibilang line up seri XT yang paling laku to this date. Soalnya harga bekasnya udah terjangkau banget. Dari body yang sangat compact, bahkan kalau lensa nggak dipasang, ini body kamera bisa gua sakoin di kantong dengan nyaman. Tombol-tombol retro khas Fuji yang bikin nih kamera layak dipajang di tongkrongan, apalagi kalau lagi ngopi atau lagi kumpul-kumpul bahas next travel mau kemana. Tombol dial di atas body kameranya tuh bikin ini bukan cuman kamera, tapi bisa jadi properti foto juga. Jadi aku belum pernah ekstensif pakai seri XT sebelumnya dan begitu pakai super intuitif, nyari shutter ada di dial atas, nyari exposure compensation ada, apalagi kalau pakai lensa yang ada aperture ringnya udah nggak pernah buka-buka menu atau quick menu lagi deh selama syuting. Jadi semua accessible di kamera bodinya sendiri. Ya walaupun belum bisa muter ke depan layarnya, buat kalian yang seneng street photo atau nggak banyak selfie sendiri, lebih minta suruh orang lain buat foto harusnya nggak masalah karena layar yang nggak bisa ke depan. Nah, port yang dikasih Fuji ada tiga. Yang pertama adalah mic 2,5 mm, micro HDMI, micro USB. Nah, mic input ini kadang jadi kendala, tapi ternyata nggak juga. Setelah coba real world vlog test, videonya aku taruh di sini, nggak masalah-masalah amat. Soalnya emang nggak lupa, asal nggak lupa sama konverternya, karena ini 2,5 ke 3,5. Jadi kalau kalian mau pakai mic eksternal, harus dipastikan kalian bawa dua converter jack 2,5 ke 3,5 mm. Hasil suara internalnya pun bisa dibilang cukup preamp. Kalau pakai mic eksternal gue bisa safely say lebih bagus daripada Canon asli. Nah, bisa di-charge pakai micro USB tapi emang agak lama dan masih pakai baterai yang super duper terkenal di kalangan pengguna Fuji yang akan ketahanan dayanya yang super singkat. NPW126 yang pakai Fuji pasti pasti punya deh baterai cadangan. Apalagi yang weddingan biasanya bawa nih 6 sampai 7 baterai cadangan yang seri NPW126. Slot SD card cuma ada satu dan itu biasanya ditaruh di dekat baterai karena seri XT yang 2 digit masih pakai satu SD card. Dan ini kadang trouble kalau memang ya harus cepat gonta-ganti SD, nggak kayak yang seri XT yang udah satu digit. Nah lanjut, hampir lupa kalau ST20 ini punya built-in flash, ya kali-kali butuh ya enggak. Nah kita masuk ke foto. Dari sisi foto aku hampir lupa kalau Fuji itu punya hasil render image yang terciamik selama aku pernah pakai kamera. Kamera Fuji pertamaku X-A3. Nah X-A3 tuh masih pakai Bayer sensor dan itu aja buat foto kenapa JPEG-nya beda gitu rasanya kalau pakai kamera lain. Sedangkan si X-T20 ini udah pakai X-Trans sensor yang terkenal itu dan hasil fotonya ish, cek sendiri ini aku kasih contoh-contohnya. Fuji terkenal sama kontrasnya dalam pengambilan foto. Blacknya itu sengaja agak dikeras sama dia dan highlightnya bisa di retain bagus, nggak blown out. Tetap film simulation ultimate ku untuk pakai Fuji udah pasti classic chrome. JPEG Fuji itu susah banget dikecewain dan selalu come out bagus. Dari aku ya buat sisi foto sih nggak ada masalah sama sekali, selalu suka sama foto keluaran Fuji. Tapi kalau mau nitpicking emang dynamic range-nya bukan yang terbaik dan kadang siang bolong kalau ISO-nya auto manteng aja tuh di 6400 padahal terang benderang. Nah, dari situ masuk ke sisi video. Nah, di sini menarik, Fuji ngasih opsi X-T20 buat bisa rekam 4K sampai 30 fps. Yes, 4K 30 fps, nggak salah dengar. But mostly aku end up dengan 1080 yang di upscale ke 4K. Nah, 4K-nya di X-T20 tuh bukan cuma bikin cepet panas, tapi kamera juga jadi super limited recordingnya, cuman 10 menit buat 4K. Dan entah kenapa AF-nya tuh di 4K memang agak hunting gitu. Itu menjadi concern aku. Nah, di sini baru kita bahas AF sistemnya X-T20. Kenapa aku nggak bahas di bagian foto? Soalnya kita masih bisa hidup pakai manual fokus atau contrast based fokus buat foto.
Nah, HXT20 itu pakai hybrid system, di mana di center sensornya pakai face detect autofocus, sedangkan di sekeliling dia pakai contrast based autofocus. Hasil vlog test aku di video sebelum ini, hit rate-nya 90%, nggak ada yang meleset AF-nya. Cuman ada beberapa misfocus dikit, terus tapi dia cepat balik lagi ngelok ke muka. Nah, pro tip kalau pakai XT20, usahain jangan pakai wide atau zone atau full area autofocus di videonya. Pakai zone yang tapi basin area tengah aja, karena dengan gitu sedikit memaksa si kamera buat semacam pakai face detect atau fokusnya aja, jadi contrast base-nya nggak dipakai. Nah, itu membuat hit rate-nya akan semakin lebih tinggi. 1080 di 60 fps itu yang sering aku pakai buat perslomoan duniawi. Bisa di slow sampai 40% kalau kalian timelinenya 24 fps. Ini aku kasih beberapa contoh video aku yang shot pakai XT20 di 60 fps. Senetral-netralnya film simulation Fuji tetap aja ada shadow yang terlalu black, yang terlalu deep blacknya. Jadi ya nggak terbendung gitu menurut aku. Jadi kadang for your information aku naikin 2 stop untuk dapat dynamic edge yang lumayan better buat aku pribadi. Jadi lebih baik over di Fuji daripada under. Itu yang aku coba tangkap. Nah, jadi apa masih layak Fuji di 2020? Nah, kalau kalian nggak banyak selfie atau kalau nggak perlu layar yang flip ke depan, ini masih jadi kamera yang aku saranin dengan harga yang sekarang kalian beli di harga secondnya. Nah, buat orang yang nggak pernah ngedit RAW, ini pas banget. Karena hasil JPEG Fuji itu aku bilang nggak pernah ngecewain, selalu bagus. Nah, buat casual video sekedar update-update IG atau Instastory atau itu udah lebih dari cukup. Kodeknya nggak berat, file size-nya juga kecil. Dan juga yang pastinya compact, seneng banget ini kalau pakai XT20 plus 35mm f2 itu udah jadi combo yang amat sangat direkomendasikan. Nah, buat kalian yang mau memulai karir jadi selebgram atau inspiring jadi selebgram, ya ini bisa jadi pilihan yang terbaik buat kalian karena dengan harga yang lumayan terjangkau sekarang, kalian bisa ngambil ini sebagai combo utama kalian. Nah, buat yang berangkat dari sisi fotografer atau videografer, aku pikir XT20 masih jadi satu contender yang bagus, yang baik buat kalian pakai dan masih akan future proof mungkin sampai 2022 aku bisa bilang. Tapi kita nggak tahu teknologi depan kayak gimana. Sekarang XT30 aja udah bagus banget dan kita akan tunggu ke depannya kayak gimana, apakah XT20 masih bisa bertahan di 2 tahun ke depan. Untuk sisi foto aku bisa bilang oke, tapi untuk sisi video mungkin agak sedikit lag behind. Tapi terlepas dari itu, XT20 adalah sebuah kamera mirrorless Fuji yang sangat amat menarik buat diambil di akhir 2020 ini untuk kalian yang menjadi inspiring photographer or inspiring videographer, or kalian pengen jadi baru mulai starting karir kalian di Instagram dan sebagainya. It's a good choice. Oke, mungkin gitu aja review dari aku. Semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar. Sampai ketemu di video selanjutnya.